Sesumbar Trunojoyo. Sementara itu, Sang Prabu Mangkurat, gerakan prajuritnya sudah sampai di Kudus. Beliau lalu bersujud ke makam dan memanggil Panembahan Notoprojo di Adilangu. Setelah datang, lalu diajak bergabung, memperkuat barisan. Sang Prabu sepanjang jalan selalu berperang melawan orang Madura. Pada waktu itu Adipati Mondoroko menderita sakit dan meninggal dunia. Sang Noto begitu sedih, jenazahnya dimakamkan di jalan. Sang Noto melanjutkan perjalanannya. Sudah sampai di daerah Kediri, di desa Singkal. Di situ datang seorang pertapa dari Gunung Kelut bernama Ajar Tejolaku, membawa muridnya 40 orang. Setibanya di pesanggerahan, lalu mengamuk di tempat pesanggerahan Adipati Urawan. Bala Adipati melawan. Semua murid Ki Ajar tewas semua. Tinggal Ki Ajar seorang, berdiri sambil berkatak pinggang. Diserang dengan senjata, tidak kena. Ditombak pun luput. Lalu Sang Prabu datang sendiri sambil membawa tombak Kiai baru serta berbicara, "Kalian menyingkirlah semua. Saya sendiri yang akan menyambutnya. Sebab ia sengaja datang dari gunung supaya saya ruat." Sang Prabu lalu menombak Kiai Ajar, tembus dari dada sampai ke punggung. Ki Ajar lalu meninggal, jasadnya sirna. Sang Noto lalu kembali ke pesanggerahannya. Lalu utusan kepada abdinya ke Surabaya untuk memanggil Tuan Amral dan Nerangkusumo. Utusan segera berangkat dan sampai di Surabaya. Ketemu Amral dan Raden Nerangkusumo, lalu berangkat menghadap Sang Prabu. Yang menunggu Surabaya para bawahan saja. Perjalanan mereka sudah sampai di pesanggerahan Sang Prabu di desa Singkal.
Mereka segera menghadap. Amral menceritakan, waktu perang di Surabaya, Ki Onggowongso berhasil mengambil meriam Nyai Stomi dari tengah barisan di waktu malam tanpa diketahui oleh siapapun. Sang Noto mendengar beritanya Amral begitu gembira. Sang Prabu Ganti menyampaikan berita bahwa Mondoroko telah meninggal. Amral sangat sedih. Sang Noto berkata kepada Amral serta para bupati, Amral serta anak-anak semua, sekarang saya menghendaki si Nerangkusumo. Saya angkat jadi patih menggantikan Mondoroko, dan Onggoroko saya angkat jadi bupati di Surabaya. Saya beri gelar Jang Rono. Amral mendukung kehendak raja. Mereka lalu bubar kembali ke pesanggerahan masing-masing. Pagi harinya, Sang Noto memerintahkan untuk berangkat menyerang Kediri. Banyak bala tak terhitung jumlahnya. Di ujung barisan para bupati, bala kompeni di depan dekat Sang Noto. Sahibul Hikayat yang punya cerita, Trunojoyo yang ada di Kediri tidak mau lagi mengingat janjinya, apalagi punya niat takluk. Dia malah langsung mau menyambut perang. Trunojoyo sudah memberi perintah untuk mengatur barisan. Pasukan cadangan di depan, di belakang, di kanan, di kirinya, di samping bala lain, di luar lingkaran itu. Setelah persiapan selesai, berangkatlah bala prajurit dari kota. Sangat panjang barisan itu, seperti air keluar dari gua. Berbaris di sebelah timur Bengawan Pelabuhan. Trunojoyo duduk di pinggir Bengawan serta dipayungi dan dilingkari prajurit khusus yang diberi nama prajurit seseliran, sejumlah 1.800. Semua siap dengan senjata bedil dan tombak dalam keadaan siaga. Tidak lama kemudian, bala prajurit Mangkuratan datang di sebelah barat Bengawan, melengkung seperti mendung, belabar seperti air bah, memenuhi daratan serta hutan, saling mengintai dengan lawan. Amral lalu melapor kepada Sang Prabu, Sinuwun, Bengawan itu sebaiknya dibuatkan sasak, sebab air begitu dalam dan lebar, tidak bisa diseberangi. Sang Noto lalu memberi perintah untuk membuat sasak. Bala dari para bupati pun segera membuat sasak Bengawan. Trunojoyo setelah mengetahui lalu berteriak menantang dari sebelah timur, orang Mataram, ayo majulah. Jika orang perang menunggu sasak itu bukan garis trah perwira. Raja Mataram itu saya ibaratkan tebu, pucuknya manis, meskipun bongkot sejak dulu, ia dingin saja.
sebab raja dari terahnya orang tani. Lebih baik mencangkul atau menggembalakan sapi saja. Tentu lain dengan Trunojoyo, aku dari terah prajurit yang lebih Tiktoyo, yang bernama Jaran Panoleh. Itulah yang menurunkan aku. Begitu terkenal pemberani dan Tiktoyo. Sang Prabu sudah tahu jika Trunojoyo selalu sesumbar. Sang Noto sangat marah, lalu naik kuda, berniat maju ke peperangan. Para bupati dan balanya segera maju, terjun ke Bengawan. Amral memberi perintah kepada kompeni untuk memberondong senjata. Tetapi pelurunya tidak sampai ke sebelah timur Bengawan, malah mengenai bala sendiri. Banyak yang kena peluru. Ki Tumenggung Endronoto naik dari air, lalu menangkap tangannya Amral seraya berkata, "Amral, kamu ini musuh atau teman? Semua pelurumu mengenai teman sendiri." Amral menyesal dan mohon maaf. Ia tidak tahu kalau pelurunya tidak sampai ke tepi Bengawan sebelah timur. Endronoto sudah kembali terjun ke Bengawan. Para bupati dengan bala prajuritnya berniat mencapai lawannya. Bala Madura dengan enak menyerang di tepi Bengawan dari daratan. Prajurit Mangkuratan banyak yang tewas kena senjata dari prajurit Madura atau hanyut tenggelam di Bengawan. Sang Prabu setelah melihat balanya banyak yang tewas, lalu melecut kudanya, ikut terjun ke Bengawan. Waktu itu Bengawan airnya terbelah jadi dua bagian seketika, hingga bisa diseberangi. Bala Mangkuratan sudah menyeberang semua. Maka terjadilah perang campuh ramai sekali. Bala kompeni tidak henti-hentinya menembaki orang Madura. Musuh banyak yang tewas. Mangkuyudo dari Sampang dan Dandang Wacono sudah meninggal di tangan Mangkuyudo dari Kedu. Banyak prajurit Madura tewas. Lalu Jebal lari, mengungsi, masuk benteng dan menutup pintu gerbang. Bala Mangkurat mengejar. Pintu gerbang jebol, ditendang oleh Mangkuyudo, lalu disambut dengan peperangan. Darmoyudo dari Sampang mati di pintu gerbang itu. Bala kompeni serta bupati dengan balanya membanjir masuk ke dalam benteng. Orang Madura dan Makassar lari semua. Trunojoyo beserta anak istrinya lari mengungsi ke Gunung Antang. Balanya cuma sedikit yang ikut ke sana. Sang Prabu Mangkurat tinggal di benteng itu 2 malam. Jatuhnya Kediri ditandai dengan Sinengkalan tahun 1601. Sang Prabu lalu melacak larinya Trunojoyo. Gerakan prajuritnya sudah sampai di Pajak di bawah Gunung Antang. Mereka mesanggah di situ. Sang Prabu memerintahkan untuk mengepung Gunung Antang. Juga memerintahkan Tumenggung Jangrono untuk
membersihkan orang Makassar yang mengungsi ke Gunung Sampuro. Dan Ki Onggojoyo memerintahkan untuk mengangkat bupati di Pasuruan dan perintah memanggil Ki Adipati Cakraningrat yang berada di tengah hutan Lolodoyo. Ki Jangrono disertai orang Kompeni 1 Bergodo. Mereka lalu berangkat.